Nah terus ya udah dia nyamperin gue kan, terus kayak hai, terus kata gue hai, terus kata dia gini, gimana hari kamu? Terus gue langsung kayak oh my god, gue mau pingsan. Kayak gue seneng banget cuy, gue seneng banget ditanya kayak gitu. Hai guys, kenalin gue Pradeina yang berperan sebagai Deina di Love Story The Series. And sekarang gue mau cerita tentang kisah cinta gue. Ini lucu sih guys, karena gue geli aja gitu. Jadi gue nggak pernah gimana ya? Gue nggak pernah suka sama seseorang lagi gara-gara kisah gue waktu SD. Ini sumpah konyol banget. Jadi waktu SD itu, waktu sekitar kelas 5 SD, gue punya sahabat. Inisialnya A, B, C, D. Ya. Nah, 4 sahabat kan. Nah, gue sama B itu deket banget. Dari keempat itu gue paling deket sama B. Gue sama B itu saling ceritakan tentang hobi bla 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 sampai doi. Nah, si B mau cari tahu doinya. Enggak deh, gue berarti 3 sahabat, A, B, C sama gue. Nah, jadi gue paling dekat sama si B. Nah, B itu pengen deket sama doinya tapi dia malu, dia nggak berani. Semoga ini lo nggak nonton ya B, gue malu banget. Nah, terus si B ini mau minta tolong sama gue cari tahu hal-hal tentang doinya ke gue. Nah, sebut saja cowoknya itu Mawar. Nah, jadi di pengajian pas SD gue sama B itu sama Mawar itu satu pengajian. Waduh. Nah, udah itu gue kan ya sesuai perintah lah ya, sesuai perintah dari si B, gue harus cari tahu semuanya tentang dia. Semua hal dari makan, minum, makanan kesukaan, minuman kesukaan, hobi, rumahnya, terus kayak apapun lah tentang si Mawar. Ya udahlah, gue sesuai perintah gue ikutin. Pertama kali gue ketemu si B itu di Bundaran Sutet. Aduh, lucu banget. Aduh, alay banget sumpah. Aduh, malu banget. Gue kayak, aduh. Pokoknya di Bundaran Sutet. Itu gue lagi sama teman-teman gue yang lain, si Mawar lagi sama teman-temannya yang lain kan. Nah, udah itu kan gue juga belum kenalan ya sama si Mawar karena posisinya itu di pengajian itu gue murid baru gitu ya. Jadi gue kayak masih malu-malu dan gak kenalan juga, gak mau kenalan juga. Nah, terus gak sengaja kan ketemu. Pas ketemu itu gue sempet eye contact gitu kan. Terus kayak langsung gini, terus gue langsung manggil si Mawar itu, Mawar. Terus kata dia, iya 22 April kan, kata gue. Apanya, kata dia. Ulang tahunnya. Bukan. Terus berapa? 11. Oh 11, thank you. Terus gue langsung pergi gitu aja kan. Nah terus kata dia, tunggu ada apa? Terus gue langsung lari. Nah semenjak itu si Mawar ngiranya gue suka sama Mawar, dan kayak gue masuk ke pengajian itu karena ada si Mawar, dan karena si Mawar lah pokoknya, karena gue udah tahu tentang si Mawar gitu lah pokoknya, itu ya kata si Mawar. Nah gue nggak ngeh kan sampai situ ya. Hari-hari berjalan seperti biasa. Gue kayak storytelling banget ya. Hari-hari berjalan seperti biasa. Nah udah itu lama-lama si Mawar ini gimana ya, rada-rada baik gitu ke gue. Kayak mulai ngasih, waktu SD kan ngasih jajanan apa sih, permen yang gopehan aja udah seneng banget ya. Gue tiba-tiba dikasih itu, terus kayak gue seneng, tapi gue kayak oh ini apa ya maksudnya, mana di depan sahabat gue si B kan gue nggak enak kan ya. Nah ya udah lama-lama gue kayak ya udah biasa. Terus tapi si Mawar itu kayak ngedeketin gue gitu loh guys. Nah udah itu udah hari-hari kayak biasa aja. Terus ada satu momen itu hujan-hujanan. Nah hujan-hujanan. Nah terus gue lagi di bundaran
Gue mangkal di situ mulu ya. Makanya gue lagi di bundaran megang payung, kehujanan, kedinginan. Terus tiba-tiba si Mawar mau ngambil payung gue. Itu sebenarnya gak so sweet guys. Ini waktu itu gue masih SD, pikiran gue apa ya? Kayak pokoknya dia ngambil payung gue, terus dia narik tangan gue, terus kayak hujan-hujanan bareng, terus payung-payungan bareng. Kayak ew, that's weird guys. Pokoknya tapi di situ gue baper banget, gue seneng banget. Nggak tahu, tapi gue nggak suka, tapi gue cuma seneng banget itu loh. Terus gue nggak tahu kalau si B itu ngeliat, kayak sahabat gue itu ngeliat gue sama si Mawar kayak berduaan hujan-hujanan payung-payungan itu pas SD itu. It's weird guys. And and udah itu besoknya pas di sekolah itu kan kita lagi jalan kan berempat, gue, si A, si B sama si C. Terus tiba-tiba sahabat gue ini si B marah-marah sama gue sampai satu sekolah itu kayak ripuh lah pokoknya. Kayak gimana ya, kayak pada tahu kalau gue sama si B itu berantem. Sampai-sampai teman-teman gue yang waktu SD yang cowok pada ngomong katakan putus persahabatan. Dan gue kayak di record gitu. Kan waktu lagi zaman-zamannya katakan putus sama terciduk. Dan gue kayak disorot gitu sama teman-teman, kayak udah katakan putus persahabatan, terus gue dipanas-panasin, tuh sahabat gue yang B dipanas-panasin juga. Terus kayak kita sampai, itu drama banget sih guys, pokoknya kita sampai kayak nangis-nangis di depan semua orang di lapangan pas upacara kalau nggak salah atau pas pramuka. Pokoknya drama banget gara-gara si Mawar ini. Nah terus lama-lama kita musuhan, tambah diperkeruh juga kan sama suasana koas ya. Ya udah makin musuhan lah ya, makin menjadi-jadi ya. Nah terus tiba-tiba ini sahabat gue ini yang si A sama si C ini kan suka ngikut-ngikut. Nah tapi dia lebih berpihak kayaknya ke si B daripada ke si gue. Kayak ke si gue. Pokoknya gue waktu itu gak ada temen sama sekali guys. Pokoknya kayak sedih banget ya. Padahal gue gak suka sama si Mawar. Maksud aku belum. Si Mawarnya yang suka sama gue, tapi kenapa gue yang dimusuhin gitu ya. Nah gue juga salah sih. Pokoknya gue dibilang tukang tikung dan lain-lain. Sampai temen gue ini yang lain-lain yang sekelas tuh pada masang status gitu di BBM. Dan kayak tentang gue semua, kayak nyindir gue semua, dan di situ gue malu banget ya. Nah udah itu udah ya, sampai berminggu-minggu gue udah musuhan sama sahabat gue. Terus di akhir semester, pokoknya pas kenaikan kelas, gue ketemu lagi sama si Mawar. Gue kayak udah ngejarak gitu kan. Terus si Mawar ngasih gue batu. Gak tahu sih, batu gipsum gitu, bentuknya love. Gue malu banget ini. Gue pengen nerima ya, karena kayak lucu banget gitu ya, batu gipsum love gitu, kayak lucu banget gitu. Pokoknya lucu aja. Terus ada nama S-nya, karena gue kan namanya S kan, nama awal gue, nama panggilan. Nah terus karena si A sama si C ngeliat dan dia nggak mau persahabatan gue hancur lagi, karena itu udah emang kayak udah mau baikan lah ya. Karena ngeliat dan dia nggak mau hancur lagi, si batu itu dibuang dong guys. Kayak dia ngasih nih ya, dia ngasih ini misalnya batu ini ngasih. Terus pas gue mau nerima kayak gini, udah diambil sama si A, dibuang tuh batu sampai kesolokan. Itu kan waktu itu posisinya lagi hujan dan hujannya deras, dan otomatis itu batu ngalir. Dan di situ bodoh banget gue, udah tau kan ngalir ya, gue kenapa ya, karena gue ngerasa bersalah aja gitu ya, gue nyari sampai besok pagi. Bayangin, emang kan kebetulan rumah gue deket ya sama itu, cuman gue diem aja di solokan sambil ini banget sih, sambil kayak ngerasa bersalah banget. Terus kayak apa gue putusin persahabatan gue sama si A juga ya, soalnya karena si A itu terlalu ikut campur dalam urusan gue. Ini kelas 6 SD guys, that's weird, oh my god. Pokoknya drama banget guys. Nah udah itu si A nya gak merasa bersalah lagi, udah ngebuang batu kayak puas, kayak seneng banget lah pokoknya. Si C juga marahin gue, katanya lo kok gini sih, sekarang lo lebih milih si Mawar daripada si B, kita ini persahabatan udah 4 tahun loh guys.
tahu dari mana orang kenal aja dari kelas 5 SD, pokoknya kurang lebih 4 bulan. Pokoknya lebay banget ya guys, drama banget. Terus pokoknya gue dimarah-marahin gitu kan, gak dimarah-marahin sih, kayak gimana ya, anak SD lah, kayak dinasihatin tapi ya gitu. Nah udah itu gue pundung, udah itu gue bilang, udahlah kalian pergi aja dalam hidup gue. Wih ngeri banget ya. Dalam hidup gue gak butuh kalian lagi. Gue juga ntar lagi udah gede katanya, udah gede gue gak butuh sahabat kayak kalian, gue gak mau punya sahabat lagi. Nah terus kata gue gitu kan ke teman-teman gue, terus teman-teman gue pada nangis. Oh gini selama ini persahabatan kita loh, gagal satu cowok bla 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 bla. Nah udah itu itu kan dialog itu pas lagi jalan menuju rumah. Nah di tengah-tengah nggak sengaja ketemu si Mawar lagi nganterin adeknya mau ke tukang bakso, sumpah. Nah udah itu si Mawar nyamperin gue di Sutet Bundaran. Nah udah itu gue nyumput kan sebenarnya di tiang, cuman si Mawar itu tetap ngeliat gue. Emang tiangnya kecil sih guys, gue salah sih nyumput di situ. Cuman ya dia tetap ngeliat gue gitu. Nah terus ya udah dia nyamperin gue kan, terus kayak hai, terus kata gue hai, terus kata dia gini, gimana hari kamu? Terus gue langsung kayak oh my god, gue mau pingsan. Kayak gue seneng banget cuy, gue seneng banget ditanya kayak gitu. Gue lagi mumet keadaannya, kayak teman-teman gue marahin gue, terus kayak udah lo persahabatan putus aja, hilang aja, lo sendirian aja lo, kayak gitu. Pokoknya lo payah banget tau. Pokoknya gue dibully kayak gitu kan, gak dibully sih, ya digituin lah. Nah terus gue lagi bad mood, terus ditanyain kayak gitu sama dia, kayak seneng banget, woy, kayak gila gitu ya. Nah tapi si A sama si C ini malah bilang ke si B kejadian hari itu. Sebenarnya kita emang udah musuhan sih, cuman kayak kenapa ya, nggak tau, kita udah musuhan tapi kita bareng terus karena kita udah nggak punya teman lagi. Enggak, kita emang suka bareng terus, and rumahnya juga dekat. Nah dia bilang ke si B tuh tentang kejadian itu. Nah udah itu parah lah, si B marah-marah ke gue sampai nangis, sampai dia kayak bawa siapa ya, pokoknya bawa temen sekelas lah, sampai temen sekelas gue pada ngomong kayak gini, le kesia sapa. Gitu. Tahu nggak sih guys, kalau anak SD itu kalau misalnya marah terus kayak ada temen yang nangis suka dieluk-eluk, jadi temen itu kan makin nangis kan. Gue nggak tahu apa-apa, gue baru masuk kelas udah digituin, gue juga jadi ikut nangis. Nah udah itu lama-lama udah situasinya kayak gitu terus, sampai suatu saat gue nggak sengaja nyiduk si Mawar sama cewek lain. Kayak ternyata si Mawar ini selama ini punya pacar. Jadi si Mawar ini sempat suka sama gue, tapi udah nggak suka lagi, cuma seminggu sukanya. Dan gue sama temen gue punya masalah dari kelas 5 sampai kelas 6 SD. Si Mawar cuma seminggu suka sama gue, tapi masalah itu nggak selesai guys. Dan ya udah, dari itu pas tahu si Mawar udah punya cewek lagi, kita semua baikan. Tapi ada suatu kejujuran dari temen gue si A sama si C. Katanya bukan cuma gue sama si B doang yang suka sama si Mawar, tapi si A sama si C juga. Gila kan, kayak mereka manas-manasin gue sama si B gara-gara si Mawar, tapi mereka juga di belakang suka gitu ya. Dan lebih parahnya lagi, mereka sama si Mawar itu pernah jalan. Gue mah gak pernah guys, sumpah. Kayak gak sengaja teh di pengajian ya kayak gitu-gitu. Kalau mereka pernah jalan, tapi mereka gak cerita, sama-sama gak cerita. Jadi kayak oh my god, mereka manas-manasin tapi mereka jalan gitu ya. Gue mah yang dipanas-panasin tapi gue gak tahu apa-apa, tapi gue gak dekat, tapi gue gak pernah jalan sama si Mawar. Dan ya udah gitu. Pokoknya tuh kayak awkward banget sih guys, pokoknya drama banget. Itu terjadi dari kelas 5 sampai 6 SD. Dan dari situ gue udah trauma sama laki-laki. Bukan trauma sih, kayak gue kan pernah dibilang tukang tikung ya gara-gara itu, padahal enggak. Gue emang suka sama dia, cuman
bentar gitu guys gitu ya, tapi dibilang tukang tikungnya lama banget. Nah dari situ gue udah gak mulai suka-sukaan lagi, dan sampai sekarang gue udah gak suka-sukaan lagi, dan itu terakhir kali gue suka-sukaan dan gue benci banget sama Mawar. Enggak deh, bercanda. Udah pokoknya Mawar, lo jahat banget Mawar. Gue gak tahu lagi harus ngomong apa Mawar, gue kesel banget sama lo. Udah, oke. Oke guys, itu story dari gue. Jangan lupa like, subscribe, and ketik lonceng dari Cinema Art Entertainment. Bye bye.